Selamat pagi para peserta webinar dan rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Farhan di Philip Morning Market Call pada tanggal 15 Juni tahun 2016, di mana agenda hari ini adalah mengenai indikasi ESG serta stock to watch atau saham-saham apa saja yang dapat kita perhatikan pada hari ini. Untuk yang pertama, kita mulai terlebih dahulu dari indikasi ISG yang akan kami perkirakan bergerak bearish, namun dalam perjalanan kami melihat bahwa kemungkinan bearish ini akan lebih cenderung ke sideways pada pertengahan perdagangan nanti, dengan PI dari ISG ini sebesar 24,72 kali, dan penggerak pasar ISG pada hari ini adalah pasar Asia yang melanjutkan pelemahannya pada hari Rabu ini. Dan sementara itu juga market juga masih menunggu mengenai voting yang akan dilakukan oleh United Kingdom pada 23 Juni mendatang, ini untuk menentukan apakah akan meninggalkan European Union atau tidak. Sementara itu untuk dari minyak sendiri, ini Brent turun sebesar 1,28% ke posisi 49,19 dolar per barrelnya. Sementara itu US crude oil ini turun sebesar 1,4% ke level 47,81 dolar per barrelnya. Selanjutnya kita beralih ke stock to watch. Yang pertama adalah saham AALI, di mana AALI ini berencana untuk menambah satu pabriknya di Sulawesi dengan investasi sebesar 500 miliar rupiah. Ini diperkirakan pabrik akan dibangun pada tahun ini dan akan selesai pada tahun 2017 mendatang. Saham yang kedua adalah saham Power atau Cikarang Listrindo. Ini saham yang baru IPO kemarin, di mana Power ini berkolaborasi dengan General Electric. Ini membangun power plant dengan kapasitas sebesar 1.100 sampai dengan 1.400 megawatt dengan total investasi sebesar 800 juta USD di Megalopolis Manunggal Cikarang di Jawa Barat. Saham yang ketiga adalah saham Astra Internasional, di mana Astra Internasional ini berencana untuk terus melanjutkan ekspansinya di sektor infrastruktur, khususnya di jalan tol. Dalam 4 tahun mendatang, Astra menargetkan akan mengelola tol atau membangun tol baru sebesar 103,3 km pada 4 tahun mendatang ini, atau sampai dengan di tahun 2020. Dan saham yang terakhir ini adalah saham Unilever Indonesia, di mana UNVR ini meningkatkan capex-nya dari sebelumnya 1,4 triliun rupiah menjadi 2 triliun rupiah ini untuk membangun kantor barunya di Tangerang Selatan, Banten. Baiklah, apabila Bapak dan Ibu ada yang mengajukan pertanyaan, dapat diajukan melalui question box yang telah disediakan. Pertanyaan juga dapat diajukan melalui akun Twitter kami di @mmcresearch, serta email kami di research@philip.co.id. Webinar ini juga dapat disaksikan kembali melalui akun YouTube channel kami di Research Desk Philip Securities Indonesia. Terima kasih.
Baik, untuk pertama kita mulai terlebih dahulu dari saham TENS. Ini pertanyaan dari Ibu Itma Novialdi mengenai TENS harga beli dan jual di berapa. Untuk saham TENS ini sendiri nampaknya masih bergerak cukup sideways untuk saat ini, di mana saham TENS gagal melanjutkan penguatannya setelah menguat sampai ke level 760. Saran kami untuk saham TENS ini sendiri adalah bisa dicoba untuk buy on weakness di kisaran harga 675 untuk masuk di saham TENS ini sendiri. Namun untuk level yang selanjutnya apabila kembali melanjutkan penurunannya, ini maka saham TENS berpulang menuju ke 635. Oleh karena itu kami menyarankan untuk membeli step by step untuk masuk ke saham TENS. Baik, selanjutnya mengenai saham BBRI, ini pertanyaan dari Bapak Haryanto, kemudian dari Ibu Imelda, kemudian ya nampaknya itu saja pertanyaan untuk saham BRI, di mana saham BRI ini sendiri untuk support pertamanya yakni di area 10.000, ini nampaknya berpulang untuk tertembus, dan level support selanjutnya untuk saham BBRI adalah di kisaran harga 9.500. Saran kami untuk saham BBRI di mana fasenya masih cukup sideways untuk saat ini adalah bisa dicoba untuk buy on weakness di kisaran harga 10.000 sampai dengan di 9.500, dan bisa dicoba untuk take profit di kisaran harga 10.700 sampai dengan di 10.900 rupiah. Untuk selanjutnya untuk review saham Adaro ini dari Bapak Gerianta. Untuk review dari saham Adaro untuk saat ini masih pergerakan masih cenderung bullish untuk saat ini, namun ada tanda-tanda cenderung untuk pembalikan arah untuk saham Adaro ini sendiri. Saran kami untuk saham Adaro apabila yang belum membeli, ini wait and see terlebih dahulu untuk saham Adaro, apakah ini akan kembali melanjutkan pelemahannya atau tidak. Dan saran kami bisa mencoba menunggu di area 800 rupiah. Ini merupakan exponential moving average 20 dari Adaro ini sendiri, dan apabila Adaro berhasil bertahan di area 800 rupiah, maka bisa dicoba untuk membeli secara bertahap untuk saham Adaro ini sendiri, tidak terlalu agresif. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Markus mengenai UNVR, berarti tahun ini profit akan berkurang dengan penambahan capex sehingga harganya akan turun. Baik, untuk capex sendiri sebenarnya sudah dianggarkan oleh perusahaan dari tahun sebelumnya apabila perusahaan ini akan berekspansi di tahun berikutnya. Misalnya UNVR sudah menganggarkan capex sebesar 1,4 triliun rupiah di tahun 2015 untuk capex tahun 2016. Namun pada perjalanan di tahun 2016 nampaknya UNPR membutuhkan capex yang lebih tinggi sehingga ini ada penambahan capex dari 1,4 triliun rupiah menjadi 2 triliun rupiah. Untuk profit ini tidak terpengaruh biasanya untuk
beberapa perusahaan ada yang menggunakan capex ini berdasarkan penjualan mereka. Ada seperti contohnya seperti MPPA ini menganggarkan 5% capex dari penjualannya. Oleh karena itu capex ini bisa tergantung dari kebutuhan perusahaan atau dari penjualan perusahaan, tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Seperti itu, Pak. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Riniwati mengenai info KRAS. Untuk KRAS sendiri secara teknikal ini masih membentuk double top untuk saat ini. Oleh karena itu kami memperkirakan KRAS berpeluang untuk mengalami koreksi untuk beberapa waktu mendatang. Untuk saran kami untuk KRAS ini adalah wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya ini pertanyaan mengenai saham Pegas, apakah sudah boleh dibeli dan dibeli di harga berapa? Untuk saham Pegas ini sendiri pergerakannya masih cenderung sideways dan kami belum menyarankan untuk masuk ke Pegas terlebih dahulu untuk saat ini, di mana kemungkinan Pegas masih akan berpeluang untuk melanjutkan penurunannya, di mana saat ini MACD sudah dead cross dan stokastik juga sudah jenuh beli. Untuk saat ini kami menyarankan untuk masuk di saham Pegas di antara level 2.300 sampai kan di 2.200 rupiah. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Markus mengenai entry dan exit untuk saham gudang garam untuk jangka pendek. Untuk entry sendiri ini bisa dicoba dilakukan di area 67.500 sampai dengan di 68.000. Ini nampaknya saham gudang garam ini sendiri masih mencoba untuk bertahan di area exponential moving average 50-nya. Dan apabila saham gudang garam ini gagal melanjutkan, maksud kami gagal bertahan di exponential moving average 50-nya, maka berpulang untuk menuju ke level EMA 100-nya yakni di kisaran harga Rp65.000. Saran kami untuk gudang garam bisa saja masuk, namun kami tidak menyarankan untuk masuk secara agresif mengingat saat ini masih menguji di exponential moving average 50-nya dan apabila berhasil bertahan bisa menuju ke level Rp72.000. Terima kasih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya dibantu oleh saya Milka di sini dan pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan dari Ibu Anggi Puspa yang menanyakan bagaimana pendapat tim riset tentang Brexit atau British exit terhadap IHSG. Baik, Ibu Anggi, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit pendapat kami sendiri mengenai Brexit, di mana kalau kita melihat kembali sebetulnya kemungkinan atau possibility dari terjadinya Brexit pada tanggal 23 Juni mendatang
ini sebetulnya masih 50-50 karena masih sebesar 50% penduduk Inggris ini memang pro, namun masih 50% lainnya masih kontra terhadap rencana Brexit ini. Dan sementara kalau kita lihat kembali dari sisi Perdana Menteri Inggris sendiri, David Cameron ini justru masih kontra sebetulnya terhadap Brexit. Jadi sebetulnya masih memilih untuk stay di dalam Uni Eropa. Dan kalau kita melihat kembali, melihat riset atau hasil pendapat dari para analis sendiri, sebetulnya analis-analis dunia ini memperkirakan lebih banyak kerugian yang akan didapatkan oleh British sendiri atau oleh England ini jika memang memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Yang pertama adalah misalnya GDP di tahun 2030 mendatang ini diperkirakan bisa lebih rendah sekitar 2,2% jika dibandingkan jika mereka masih bergabung di Uni Eropa. Dan yang kedua, dari sisi mata uang, di mana pound sterling juga diperkirakan bisa turun sampai dengan 1,15 sampai dengan 1,20 dolar, atau ini turun mencapai sebesar 20%. Dan kemudian yang selanjutnya adalah British juga berpotensi kehilangan sekitar 75.000 lapangan pekerjaan jika keluar dari Uni Eropa. Dan yang terakhir yang tampaknya cukup perlu diperhatikan yaitu ada kemungkinan British bisa mendorong Inggris masuk ke dalam zona resesi jika keluar dari Uni Eropa. Jadi sebetulnya masih perlu banyak hal yang perlu dipertimbangkan oleh Inggris sendiri jika mereka memang ingin memutuskan untuk keluar dari Uni Eropa. Jadi menurut kami sendiri ini sepertinya masih agak terlalu cepat jika memang diputuskan British untuk keluar dari Uni Eropa untuk saat ini karena memang belum adanya kesiapan dari British sendiri dan juga memang masih tampaknya masih terlalu cepat. Dan untuk kalau kita lihat sendiri untuk Uni Eropa ini memang tampaknya juga akan cukup mengganggu perekonomian Uni Eropa mengingat British ini memiliki Inggris saat ini merupakan ketiga negara dengan ekonomi terbesar. Jadi yang pertama adalah Jerman, kedua Perancis, baru ketiga adalah Inggris. Jadi ini tampaknya ekonomi mereka juga cukup berpengaruh di Uni Eropa selama ini sehingga dengan keluarnya Inggris dari Uni Eropa ini tentu saja sedikit banyak akan mempengaruhi ekonomi dari Uni Eropa sendiri. Dan kalau kita lihat kembali, Inggris juga merupakan pusat finansial dunia untuk saat ini. Sementara terutama untuk sektor finansial karena 10% dari GDP mereka adalah di sektor finansial. Jadi ini yang paling banyak terpengaruh adalah sektor finansial terutama. Sementara kalau kita lihat sendiri hubungannya dengan Indonesia atau dengan IHSG, sebetulnya dari sisi hubungan secara langsung itu sebetulnya sangat minim karena kita selama ini belum terlalu banyak hubungan dengan Inggris sendiri atau dengan Uni Eropa. Namun kalau kita melihat hubungan dengan IHSG ini tentu saja akan cukup terpengaruh karena selama ini IHSG banyak juga terpengaruh oleh faktor geopolitik termasuk hal-hal seperti ini termasuk Brexit. Jadi menurut kami secara hubungan langsung ini tidak terlalu terpengaruh, namun jika memang Brexit ini pastinya akan menambah kekhawatiran pasar mengenai keadaan ekonomi global dan hal ini akhirnya juga akan menyebabkan penurunan di bursa-bursa global lainnya seperti US, kemudian nanti akan berimbas kepada Cina dan baru kemudian akan berimbas kepada pasar Asia keseluruhan termasuk Indonesia. Jadi memang hubungannya cukup akan berpengaruh cukup signifikan walaupun tidak berhubungan secara langsung namun akan berpengaruh terhadap IHSG secara keseluruhan karena memang adanya kekhawatiran dari perekonomian global itu sendiri. Sementara kalau dari hubungan dengan Indonesia sendiri sebetulnya di sini ada dua pandangan positif dan negatif. Yang pertama positifnya adalah hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Inggris ini bisa lebih cepat berlangsung karena selama ini banyak
campur tangan Uni Eropa dan ada beberapa pasal di Uni Eropa, di perjanjian perdagangan Uni Eropa sendiri yang tidak berhasilnya hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Inggris. Namun jika memang berhasil keluar dari Uni Eropa, ini bisa menyebabkan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Inggris bisa berjalan lebih cepat. Namun kerugiannya adalah dengan Inggris tidak lagi menjadi dengan Inggris keluar dari Uni Eropa, ini akan menyebabkan hubungan Indonesia dengan Inggris tidak bisa lagi menjadi batu loncatan untuk masuk ke seluruh pasar Eropa seperti sebelumnya. Demikian, Bu, pendapat kami. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Riniwati Makmur yang menanyakan info untuk Antam. Baik Bu, di sini kita lihat untuk Antam sendiri saat ini masih berada di kisaran support di level 635 dan level resistennya saat ini berada di level 777. Jadi jika Ibu masih memiliki saham Antam, kami masih bisa merekomendasikan untuk hold. Namun jika harga Antam turun dan melemah di bawah level 635, ini baru kami bisa rekomendasikan untuk cut loss. Namun untuk target price saat ini masih berada di sekitar level 775 sampai dengan 777 untuk jangka pendek. Demikian.
Baik, untuk Ibu Siani, dengan Edward di sini ya. Selamat pagi juga Ibu. Untuk review ICBP ya, setelah closing kemarin ditutup naik 16.700. Untuk ICBP sendiri, tren bullishnya masih cukup kuat Bu ya, di sini didukung dengan MA20 ya, atau garis yang berwarna merah, dan kemarin atau 2 hari lalu ya ditutup pas di MA20-nya, di exponential moving average 20-nya, dan kemudian naik kembali ya, karena bisa dikatakan bahwa MA20 ini merupakan support yang cukup kuat ya, bisa menjadi support yang cukup kuat. Namun walaupun trennya bullish Bu, namun kami di sini sendiri masih tidak menyarankan untuk masuk, karena ICBP sendiri masih bisa dibilang dari sisi valuasi dan dari sisi harga ya cukup mahal dibandingkan emiten-emiten lainnya. Jadi mungkin seperti yang kita sampaikan dalam beberapa hari belakangan ini, bahwa market masih belum kondusif, masih banyak uncertainty di pasar ya, ada dari Brexit dan juga dari The Fed ya, masih banyak yang kita takutkan ya. Jadi mungkin untuk untuk saham-saham yang valuasinya sudah tinggi ya, mungkin sebaiknya kita set aside dulu, kita sampingkan dulu, dan mungkin kita bisa mulai melirik untuk emiten-emiten yang memiliki valuasi yang masih relatif lebih murah, atau harga sahamnya yang masih di bawah atau yang masih tertekan ya, dan sudah mulai menunjukkan penguatan. Mungkin itu tambahan dari kami Bu, begitu. Ya, dan itu juga mungkin menjawab untuk pertanyaan dari Pak David Gunawan juga. Dan di sini juga ada pertanyaan terkait AISA ya, dari Ibu Riniwati. Mohon info untuk AISA resisten terdekat. Untuk AISA sendiri, resisten terdekatnya Bu ada di level 1.500 ya. Kalau kita lihat sudah sekitar 2 kali dicoba ya, sudah 2 kali dites, namun tidak berhasil menembus. Jadi ya, untuk resisten terdekat ada di 1.500 untuk saat ini Bu.
Baik, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya di sini dari Pak William Yulia ya di sini. Untuk HMSP, bagaimana untuk kedepannya, bullish atau bearish dan support resistannya. Dan di sini juga ada masukannya untuk AMI Broker. Memang untuk chart di AMI Broker Pak, kemarin kami sudah melakukan adjustment, namun kelihatannya ada problem di sana dan kami akan terus mengusahakan agar untuk di AMI Brokernya sendiri chartnya akan segera terupdate Pak. Ya, jadi untuk sementara mungkin saya bantu dulu dari HMSP dari chart Nexus di sini ya. Sorry. Baik, untuk Pak William ya. Untuk HMSP sendiri kalau kita lihat dari pergerakannya bisa dibilang pergerakannya dalam jangka menengah ya, ini sideways dengan level support itu di 3.800 dan untuk resistance sendiri ini ada di level 4.000. Dan kalau kita lihat pengaruhnya setelah stock split Pak, secara teori harusnya HMSP ini volume pergerakannya akan lebih tinggi ya, dan biasanya juga diikuti dengan penguatan. Namun karena untuk HMSP ya kita lihat penguatannya sudah cukup tinggi dalam satu tahun terakhir ya, sehingga mungkin efeknya ini sudah di-price-in oleh pasar, dan kita lihat juga level 4.000 ini sudah beberapa kali dicoba atau dites dalam beberapa bulan terakhir, dan kelihatannya masih belum berhasil untuk menembus di atas level 4.000 tersebut. Jadi dalam jangka pendek ya kita melihat mungkin harga ini masih akan kembali lagi mencoba untuk menguji level 4.000. Namun untuk entry-nya atau untuk rekomendasinya mungkin sebaiknya kita hold saja dulu Pak, karena bisa dibilang kalau kita entry di level harga sekarang risk to reward-nya masih belum cukup bagus begitu Pak. Baik, lalu pertanyaan dari Paniko di sini ya. Pertanyaan ini cukup menarik dia, yang untuk
mana yang lebih besar ya, pertanyaannya itu mana yang lebih besar pengaruh Brexit dari British, apakah jadi pengaruh Brexit dengan tax amnesty, mana yang lebih besar pengaruhnya terhadap IHSG? Kalau kita melihat dari kacamata global, Pak, ya sebenarnya pengaruh yang lebih besar itu datang dari Brexit, ya, karena IHSG juga bisa dibilang pergerakannya masih cenderung mengikuti bursa global dan juga regional sendiri. Jadi mungkin untuk saat ini pengaruh yang lebih besar itu masih datang dari Brexit. Ya, namun bukan berarti tax amnesty tidak besar atau pengaruhnya tidak besar, karena tax amnesty sendiri, Pak, untuk saat ini juga masih belum ada kepastian apa-apa ya, dan keputusannya itu masih di DPR ya, masih dirundingkan, dan memang ada tanda-tanda bahwa tax amnesty ini sudah akan dilaksanakan atau sudah akan ditentukan pada akhir bulan ya, dan detailnya juga masih didiskusikan oleh pihak DPR dan juga pemerintah ya. Jadi untuk tax amnesty sendiri mungkin pengaruhnya mungkin akan untuk jangka panjang, Pak. Ya, jadi untuk saat ini mungkin pasar masih akan lebih melihat kepada global ya, seperti Brexit dan juga The Fed. Jadi ya mungkin itu pendapat dari kami begitu, Pak. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya ini dari pertanyaan untuk saham INTP dari Bapak Boy Senawato. Ini bagaimana untuk fundamental dan teknikal dari INTP? Untuk INTP, Pak, kalau kita lihat di sini saya jawab dari sisi fundamental dulu. Jadi perseroan itu di kuartal 1 tahun ini itu dari mulai pendapatan hingga laba bersih itu semuanya mengalami penurunan. Ini juga dialami bukan hanya oleh INTP tapi juga oleh para pesaingnya di industri seperti SMGR dan juga bahkan SMBR. Secara untuk INTP sendiri revenue turun 9,2% dan net income turun 16%. Penurunan yang terjadi ini sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat kinerja INTP dari tahun 2015 itu memang terus membukukan penurunan pendapatan, baik itu pendapatan maupun net income. Walaupun kalau kita lihat di sini memang turunnya hanya sekitar 10-15% seperti itu. Tapi memang terus mengalami penurunan. Hal yang sama itu juga terjadi pada margin mereka. Itu kalau dulu margin semen, margin memang sebenarnya cukup terjaga, mengalami penurunan tapi hanya turun sekitar 1% setiap tahun. Jadi mulai dari 44%, saat ini sudah 42%. Begitu juga dengan net income-nya. Jadi kalau untuk INTP memang kami lihat di sini strategi perseroan memang lebih untuk bagaimana menjaga margin. Sehingga memang kalau dari sisi revenue itu cenderung mengalami penurunan. Kondisi ini tidak lepas dari kondisi yang terjadi di pasar bahwa permintaan semen melemah, kemudian supply itu meningkat sehingga penjualan itu mengalami penurunan karena produsen-produsen semen itu terpaksa menurunkan harga karena kondisi oversupply. Jadi kalau secara fundamental itu kami tidak menyarankan untuk masuk ke sektor semen saat ini, terutama untuk 1 tahun ini dulu, karena kami belum melihat ada perbaikan yang cukup berarti bagi industri semen pada tahun ini, sehingga memang kami tidak menyarankan untuk masuk di atau membeli saham semen untuk tahun ini. Untuk secara teknikal, kalau kita lihat di sini ini juga tercermin dari keadaan harga
dari pergerakan harga dari INTP. Saat ini untuk jangka pendek, menengah, dan panjang ini saat ini semuanya adalah trennya adalah bearish. Belum ada tanda-tanda untuk perbaikan atau pembalikan arah. Jadi INTP sendiri kalau kita lihat di sini ada selama masih bergerak di bawah EMA 20-nya atau di level 16.600 itu masih pergerakan itu akan cenderung masih bearish, sehingga kami juga tidak menyarankan masuk untuk INTP untuk secara teknikal demikian. Selanjutnya untuk saham BKSL. Ini untuk saham BKSL ini pergerakannya masih sideways untuk saat ini. Itu ada level support itu di level 83 supportnya. Ini dari sebelumnya level 84, ini karena kemarin low terendah itu adalah 83. Jadi saat ini support dari BKSL itu bergeser ke level 83 saat ini. Sedangkan untuk resisten pertama itu adalah level 88 dan resisten kedua adalah level 90. Jadi saran kami kalau untuk BKSL lebih buy on weakness itu buy di level support sekitar level 83 atau 83 ke bawah. Selanjutnya untuk saham EKAT. Untuk saham EKAT ini secara teknikal ini saham EKAT di periode monthly-nya atau secara jangka panjang ini masih bullish. Sedangkan untuk weekly itu sudah berubah menjadi bearish. Kalau kita lihat di sini monthly-nya ini masih bullish, tapi untuk weekly-nya itu sudah mengalami bearish sehingga daily-nya saat ini masih bergerak sideways. Ini masih mencoba bertahan di atas level EMA 50 di level 490. Jadi support saat ini adalah level 490 untuk EKAT. Jika masih bertahan di atas level EMA 50 ini, kita masih bisa katakan EKAT berada di kondisi atau pergerakannya masih sideways. Tapi kalau sudah menembus ini ada kemungkinan bisa bergerak mengalami penurunan atau koreksi. Untuk resisten sendiri di level 515 saat ini, yaitu di level ini 515, dan untuk resisten kedua adalah level 525. Demikian. Baik ke Bapak Ibu, karena waktu telah menunjukkan pukul 9:20 dan pertanyaan-pertanyaan ini sudah kami jawab, maka kami akhiri sesi Philip Morning Market Call pada hari ini. Terima kasih untuk keikutsertaan Bapak Ibu. Kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya, di sesi Philip Morning Market Call edisi esok hari di waktu yang sama. Selamat pagi dan selamat trading.